Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Evalia 1,5 tipenya XV manual tahun 2013. Nah, ini tampilan sekilas ya, tadi dari sisi kiri, kanan, serta sisi depan. Sekarang kita langsung periksa saja apa saja spesifikasi yang ada di Nissan Evalia ini ya. Nah, untuk lampu dia sudah kristal reflektor ya, lampu besar, lampu dim, ada lampu kecil. Nah, di sini ada lampu sennya. Nah, fog lamp dia sudah kristal reflektor juga. Nah, terus ini ada tambahan lampu DRL ya, kiri dan kanan. Nah, terus di lampu sini juga sama kristal reflektor, ada lampu besar, lampu kecil, serta lampu sen. Nah, ini fog lamp. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, terus untuk di bagian grill, nah, grill dia ada V-shape khasnya Nissan, lambang Nissan chrome. Nah, ini warnanya warna Dove. Nah, ini ada kisi-kisi buat pendinginan mesin ya. Nah, terus tempat taruh plat. Nah, di bawah juga masih ada kisi-kisi tambahan untuk pendinginan di mesin. Nah, oke. Terus habis itu sekarang kita periksa di bagian kap mesin, dia polos. Nah, semprotan air wipernya dia ada di dalam sini, di bagian dalam. Nah, terus wiper ada dua di bagian depan. Nah, ini ada antena radio di bagian atas. Nah, kita ke samping. Nah, di samping ini fender ada sen, lampu sen di fender. Terus habis itu untuk ban depan, kondisi ban depan juga masih sekitar 70% ada. Nah, terus ini velgnya dia warnanya warna silver, bautnya ada 4. Terus rem depannya sudah cakram. Terus untuk ukuran bannya sendiri ini dia di profilnya mana ya? Oh, ini profilnya 195/70 R15. Nah, ini ada karet penahan lumpur. Terus kita ke bagian sini. Nah, spion dia sudah elektrik, belum retract ya, tidak ada lampu sennya juga. Nah, di bagian sini ada talang air, di bagian depan saja talang airnya. Terus habis itu kita ke bagian ini ya, bagian body dia belum ada ini apa list apa-apa. Nah, di sini cuman ada tambahan aksesoris buat tutup tangki bensinnya. Nah, terus untuk handle pintu dia model pintunya masih congkel ya untuk buka pintunya. Terus di sini karena sudah keyless, di sini ada buat buka pintu. Nah, di sini ada colokan kunci. Nah, untuk kuncinya sendiri nih dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine. Bukan engine apa ya? Dia bukan button ya, tapi dia model putaran seperti itu. Sekarang kita coba buka saja mobil. Nah, kita coba buka mobil. Sekarang kita coba masuk, kita periksa bagian dalam ya. Oke. Nah, ini untuk door trimnya sendiri dia perpaduan antara warna grey ya, warna abu-abu dengan warna hitam. Seperti itu, sama seperti yang di dashboardnya ya. Dashboardnya juga perpaduan antara warna hitam dan abu-abu. Nah, terus habis itu kita periksa. Nah, di bagian sini ini ada kontrol buat power window. Jadi power windownya hanya di depan doang, bagian belakang tidak. Dia jendelanya jendela sorong ya di bagian belakang. Terus habis itu ini buat lock unlock power window. Nah, ini handle buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Nah, di sini handle jika kita mau dorong atau narik pintu. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus untuk mobil bekas nih kita bisa perhatikan juga nih di bagian masing-masing pintu nih ada sealer. Jadi sealer kita cek, pastikan bahwa kondisinya itu aman. Karena apa? Kalau sealer tidak ada berarti ada indikasi mobil sudah gantian pintunya, dan apabila sealer sudah cacat atau rusak berarti ada indikasi pintunya perbaikan. Nah, ini dashboard tadi ya, dashboard. Sekarang kita ke jok bagian depan. Nah, jok bagian depan dia terpisah antara kiri dan kanan. Terus habis itu di sini ada seat belt 3 titik, ada 2 ya. Tapi tidak bisa diatur, level ketinggiannya tidak bisa diatur di sini. Nah, terus habis itu kita ke bagian jok. Jok ada senderan kepala terpisah yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, terus ini dia joknya orisinil, bahannya bahan fabric. Nah, cuman dia disarungin dengan sarung semi kulit yang tidak permanen ya, sarung saja. Nah, ini nih fabric nih ya, nih fabric. Oke. Nah, di sini ada pengaturan buat reclining jok. Nah, terus habis itu di sini ada pengaturan buat naik turunin jok. Nah, terus habis itu kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah nih juga kita bisa periksa nih.
jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian bawah untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, terus di bagian sini, nah ini pedal karena dia manual, di sini ada pedal kopling, pedal rem serta pedal gas ya. Nah, kehausan pedal juga berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus kita periksa juga nih di bawah ini nih jok agak gelap nih ya. Pokoknya di bagian bawah jok juga kita periksa, kita pastikan jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke. Sekarang kita masuk saja ke dalam, kita periksa apa saja yang ada di dashboard. Nah, di sini kisi-kisi AC. Nah, terus di bagian sini ada cup holder. Yang enak nih pas di depan kisi-kisi AC, apabila kita nyimpan minuman dingin, paling tidak kesegarannya masih bisa bertahan. Nah, di sini buat tempat naruh sekring nih. Nah, di bagian sini ada buat buka kap mesin, sama di sini buat buka tangki bensin. Nah, terus ini pengaturan buat ini spion. Dia spionnya sudah elektrik ya, tapi belum retract. Nah, terus di bagian sini nih, nah ini putaran-putarannya, jadi tidak pakai kunci lagi, cuman kunci kalau kita masuk, kunci kita bawa, kita bisa muter ini. Nah, oke, sekarang kita coba langsung kita nyalakan mobil saja ya. Oke. Nah, ini cluster speedometernya. Sekarang kita coba on kan mobil. Ini posisi on. Ini agak silau ya. Nah, oke, kita nyalain ya. Oke, nah di sini ada indikator-indikator nih. Nah, indikator nih airbag mati, nah otomatis. Nah, ini pintu kebuka nyala. Nah, di sini ada saya kecilin dulu nih, sebentar radio. Nah, oke. Nah, terus di sini apa namanya tuh? Apa tadi ya? Kok jadi lupa. Nah, ini kalau handbrake posisi nyala, dia nyala. Nah, terus ini buat kecepatan mobil dalam kilometer per jam. Nah, di sini ada tombol pengaturannya. Terus habis itu, nah di sini untuk pintu kebuka dia nyala nih di sini. Nah, terus ini untuk tangki bensin. Nah, terus habis itu kalau RPM kita pencet, dia sebenarnya kalau pintu ditutup nih RPM-nya ada di sini nih, indikator RPM. Coba kita tes. Nah, ini indikator RPM nih. Tuh, kalau kita gas tuh. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kalau kita buka saja. Nah, terus di sini kilometernya dia di 88.000 ya. 88.000. Terus di sini juga masih lengkap. Di sini ada buku servis serta buku manualnya juga masih ada. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Di bagian sini ada tuas buat lampu kecil, lampu besar serta fog lamp sama lampu sen, lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper ya. Oke. Nah, ini kulit jeruk di setir juga masih oke, masih bagus. Nah, ini kulit jeruknya. Ini lambang Nissan-nya, di sini klakson. Nah, di sini ada airbag nih ya. Sudah airbag di bagian, kayaknya di bagian setir aja ya. Bagian supir aja yang ada airbag. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di bagian sini. Nah, ini ada tempat penyimpanan nih. Kalau kita naruh dokumen-dokumen atau apa barang-barang juga aman di sini. Bisa. Nah, terus habis itu head unitnya sudah diganti dengan Android. Jadi ini Android. Dia bisa kamera mundur juga sudah dilengkapin. Nah, uniknya lagi kalau kamera mundur nih juga di sini nih. Selain kita bisa melihat di sini, nah kita juga bisa ngelihat di sini nih. Nih. Nah, di sini juga bisa kelihatan itu kamera mundurnya. Nah, terus ini kisi-kisi AC. Nah, ini silver bagian konsol tengahnya. Nah, ini pengaturan buat AC. Nah, ini arah semburan angin AC, buat kecepatan AC serta buat suhu AC. Nah, terus di bagian bawah ada tuas transmisi, dia kecepatannya manual 5 kecepatan plus mundur. Nah, ini juga masih bagus tuas transmisinya. Terus habis itu di bagian bawah lagi di sini ada asbak. Terus habis itu ada power outlet ya di sini. Ini kosong tidak ada ya. Ini power outlet di sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan buat naruh-naruh barang juga, karena di sini ada batasnya jadi dia tidak lari-lari kemana-mana. Nah, ini handle rem tangan. Terus habis itu di sini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga kita bisa perhatikan kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC. Terus habis itu ada cup holder lagi nih, sama. Jadi penumpang depan juga nggak rebutan kalau nyimpen minuman dingin. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus kita ke bagian sini, di bagian bawah ada kisi-kisi speaker. Nih ada tempat penyimpanan terbuka. Terus ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nih buat
handle buka pintu. Terus habis itu di sini ada buat lock unlock pintu ya. Oke, nama sini buat tuas power window. Nah, terus di atas handle tangan tidak ada nih di sini. Nah, di sini ada sun visor, tidak ada cermin, tapi dia ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen atau kartu ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian sini, spion tengah, tidak ada kesilauan, pengaturan kesilauannya ya. Terus habis itu di bagian sun visor supir tidak ada cermin dan ada tempat nyelip-nyelipin kartu saja. Oke. Nah, bagian depan, dashboard dan segala macamnya sudah kita lihat. Sekarang kita pindah ke bagian tengah ya. Nah, oke. Nah, ini pengisian bensinnya nih. Tadi udah dibuka nih, ada di sebelah kanan ya. Oke. Gampang, mudah juga nih. Kalau supir tinggal nggak usah turun, juga buka juga gampang dan mengawasi kalau pengisian BBM. Nah, terus untuk pintu tengahnya dia modelnya sudah sliding ya. Sudah sliding. Nah, ini sekarang kita coba buka. Nah, kita coba buka sliding doornya. Sekarang kita periksa. Nah, di bagian sini kita periksa juga nih sealer. Nah, di sini ada sealer pintu masih aman atau tidak. Nah, ini ada sealer pintu juga. Nah, terus door trim nggak kelihatan di bagian sini, nggak kelihatan. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan child lock ya. Child lock juga sudah dilengkapin. Nah, terus ini jok bagian tengah. Terus sekarang kita periksa dulu jok bagian belakang ya. Nah, bagian belakang ini sebenarnya 2 penumpang, tapi 3 penumpang dewasa juga masih cukup sih, karena cukup lebar. Cuman mungkin kurang nyaman ya, nyaman 2 penumpang. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku ini 50-50 ya, 50-50 ke depan. Ke samping, sorry. Ini ke samping. Dia dilipat ke samping. Nah, di sini ada kisi-kisi AC untuk penumpang baris ketiga, ada kisi-kisi speaker. Terus ini pegangan tangan dia modelnya seperti tali. Seat belt 3 titik ada 2. Terus sama ini apalagi ya, sama ini nih ini juga nih pegangan tangan ya. Terus sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Sekarang kita ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ini jok, dia pelipatannya yang senderannya bisa 40%, 60% ke depan, tapi bagian bawahnya 100% ke depan. Nah, terus di bagian sini ada cup holder. Di sini ada cup holder nih buat lock unlock pintu. Nah, di sini handle buat buka pintu. Sini ada handle tangan jika kita mau naik ya. Mau naik, terus habis itu nah ini kacanya dia modelnya model ini, model sorong ya. Jadi kita pencet 2 begini. Nah, kita tarik. Sebelah mana ya? Bentar, coba pakai satu tangan. Nah, sebentar coba saya pakai tangan kanan. Nah, ini. Oh, kekunci. Bentar, kok agak susah ya. Sebentar, susah pakai satu tangan. Nanti kita buka, kita cek aja. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka nih. Nah, terus apa lagi ya? Oh, ini ada entertainment, ada TV nih di sini. Nah, ada TV di bagian di bagian plafon tengah. Jadi bisa bangku belakang sama tengah bisa menikmati acara film ya, kalau kita muter film. Oke. Nah, sudah, sekarang kita tutup. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, ini ban juga mungkin sekitar masih 60% masih ada. Velg sama ukuran ban juga sama. Nah, remnya masih tromol di bagian belakang. Nah, ini ada karet penahan lumpur. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang di sini ada spoiler, lampu rem, terus kaca belum dilengkapi dengan defogger. Wiper belakang sudah ada lambang Nissan Evalia. Terus di sini tipe XV. Nah, XV dia juga sudah ada garnish. Terus habis itu lampu kristal reflektor kiri dan kanan. Nah, di bagian sini ada kamera mundur, naruh plat, sama ada sensor parkir ya, 2. Nah, sekarang kita coba, ini sama ada tombol buat keyless entry-nya. Sekarang kita buka bagasinya. Nah, di bagasi sendiri ini kita bisa periksa nih sealer.
Dipastikan bahwa sealer masih oke, masih aman, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak. Tulang-tulangan juga perlu kita periksa nih, tulang-tulangan, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak ya. Oke, nah terus ini bagasi, masih barang masih cukup. Apabila jok baris ketiganya tidak dilipat, masih cukup banyak space buat tempat naruh barang. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa lagi. Nah, di sini ban ini mungkin sekitar 40%-an ya. 40%. Nah, di sini pintu sliding juga sini. Nah, sekarang kita buka pintu slidingnya. Nah, ini kita bisa melihat apa namanya tuh, bagian dalam ya, bagian dalam yang bagian tengah. Nah, di bagian sini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus habis itu sealer di bagian pintu juga perlu kita periksa. Nah, sealer di bagian pintu. Oke, sekarang kita tutup lagi. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah, bagian depan door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa di sini, kondisi juga masih oke. Nah, ini sealer pintu kita periksa. Nah, oke. Nah, ini bagian dashboard serta jok bagian depan. Nah, oke. Sekarang kita lanjut di sini. Nah, ini spion, ini lampu sen. Nah, di bagian sini ban. Ini ban ini sekitar 70% masih ada. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian mesin. Nah, buat buka mesin di bagian sini nih ya. Nah, bagian sini. Nah, Nissan Evalia ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin Nissan Grand Livina ya, Nissan Grand Livina, Nissan Juke, terus Nissan Mars yang 1500 cc, terus sama Nissan Latio kalau nggak salah, Latio yang dipakai buat taksi. Jadi dia sama persis mesinnya. Nah, kita periksa saja apa saja yang ada di bagian dalam sini ya, kap mesin, bagian mesin. Nah, terus kita periksa juga nih di kap mesin ini juga ada sealer ya. Jadi sealer agak buram ini, kenapa buram ya? Nah, ini kita bisa lihat sealer kap mesin. Terus di bagian dalam kap mesin kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan, besi yang bagian depan apron juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan. Terus habis itu di bagian-bagian sini juga kita periksa nih, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan nih. Nah, oke. Terus apa saja yang ada di bagian mesin Nissan Evalia? Nah, di sini ada tutup buat pengisian radiator coolant. Nah, terus habis itu di sini buat pengisian cadangan radiator coolant. Nah, di sini ada aki. Sini ada aki. Terus habis itu di bagian sini ada ini filter udara nih ya, yang ke mesin. Nah, di bagian sini ada mesinnya. Ini mesin. Nah, ini buat pengisian oli mesin. Nah, di bagian yang kuning ini kita tarik buat melihat level oli mesin. Nah, di sini ada buat pengisian minyak rem. Di sini ada pengisian buat air wiper. Oke, mungkin itu saja. Nah, fan listrik ada di sini. Kita cek juga perputarannya masih normal atau tidak. Oke. Oke. Mungkin ini saja spesifikasi tentang salah satu stok yang ada di showroom Zal Motor, yaitu Nissan Evalia 1,5 tipenya XV manual tahun 2013. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit dengan sistem syariah ya. Oke, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih enak atau tidak, terus habis itu perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor ada di sini nih. Nih, Zal Motor pas di hook terletak di sini. Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Tinggi dari gerbang utama lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, sini. Area parkir juga luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil.
Nah oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Nah terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.